Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tak kenal lah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan kisi-kisi materi SKB CPNS Formasi Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa. Untuk 5 soal yang akan saya sajikan berkaitan dengan materi poin nomor 7, identifikasi dan pengumpulan data dan informasi, serta poin 8, review dokumen persiapan pengadaan barang _jasa. Kita mulai soal nomor 1. Data dan informasi yang tidak bisa digunakan dalam proses identifikasi kebutuhan yaitu A. Usulan dari unit pengguna, B. Data realisasi anggaran, C. Daftar pemenang pemilihan penyedia barang _jasa tahun sebelumnya, D. Kontrak periode sebelumnya, E. Hasil review kebutuhan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jawabannya adalah C. Pembahasan. Daftar pemenang pemilihan penyedia barang _jasa tahun sebelumnya tidak bisa digunakan dalam proses identifikasi kebutuhan karena informasi ini hanya menunjukkan siapa yang memenangkan kontrak sebelumnya. Ini tidak memberikan informasi tentang kebutuhan aktual yang harus dipenuhi untuk periode mendatang. Identifikasi kebutuhan harus fokus pada apa yang diperlukan oleh unit pengguna, anggaran yang tersedia, dan evaluasi kebutuhan yang telah dilakukan sebelumnya, bukan pada siapa yang telah menyediakan barang _jasa di masa lalu. Berikut alasan mengapa opsi lain yang dapat digunakan. Opsi A. Usulan dari unit pengguna sangat bermanfaat karena unit pengguna adalah pihak yang memerlukan barang _jasa dan paling mengetahui kebutuhannya. Opsi B. Data realisasi anggaran berguna karena memberikan gambaran tentang penggunaan anggaran sebelumnya dan membantu perencanaan kebutuhan ke depan. Opsi D. Kontrak periode sebelumnya bermanfaat karena memberikan informasi tentang spesifikasi dan kinerja barang _jasa yang telah diadakan sebelumnya. Dan opsi E. Hasil review kebutuhan yang sudah dilakukan sebelumnya penting karena memberikan wawasan tentang kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya dan dapat membantu dalam proses identifikasi kebutuhan yang baru. Demikian soal nomor 1. Soal nomor 2. Frekuensi pengumpulan data pengadaan akan tergantung pada A. Upaya dan sumber daya yang dibutuhkan, B. Pergerakan data _informasi, C. Kebutuhan mendesak dari pengguna, D. Kedua aspek di atas, E. Jumlah data yang sudah dikumpulkan. Jawaban yang tepat adalah D. Kedua aspek di atas. Pembahasan. Frekuensi pengumpulan data pengadaan bergantung pada 1. Pergerakan data _informasi, artinya data yang cepat berubah atau diperbarui mungkin perlu dikumpulkan lebih sering. Yang kedua, upaya dan sumber daya yang dibutuhkan, artinya proses pengumpulan data yang rumit atau mahal mungkin dilakukan lebih jarang. Berikut alasan mengapa opsi lainnya kurang tepat. Opsi A. Upaya dan sumber daya yang dibutuhkan. Ini benar, tetapi hanya sebagian dari faktor yang mempengaruhi frekuensi pengumpulan. Opsi B. Pergerakan data _informasi. Ini benar, tetapi hanya sebagian dari faktor yang mempengaruhi frekuensi pengumpulan. Opsi C. Kebutuhan mendesak dari pengguna. Ini bisa menjadi faktor, tetapi tidak disebutkan dalam konteks yang diberikan. Dan opsi E. Jumlah data yang sudah dikumpulkan. Ini tidak relevan, karena jumlah data tidak menentukan frekuensinya. Demikian soal dari nomor 2. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan data yang dapat dipercaya dalam konteks pengadaan? A. Bebas dari kesalahan atau bias. B. Mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan pengambilan keputusan. C. Tersedia kapan saja dibutuhkan. D. Disajikan dalam format yang berguna dan dapat dimengerti. E. Menghasilkan informasi yang sama oleh dua pihak independen. Jawaban yang tepat adalah A. Bebas dari kesalahan atau bias. Pembahasan. Data yang dapat dipercaya (reliable) dalam konteks pengadaan adalah data yang bebas dari kesalahan atau bias dan secara akurat mencerminkan kejadian atau aktivitas organisasi. Berikut alasan mengapa opsi lainnya kurang tepat. Opsi B. Mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan pengambilan keputusan. Ini merupakan karakteristik dari data yang relevan (relevan). Opsi C. Tersedia kapan saja dibutuhkan. Ini merupakan karakteristik dari data yang dapat diakses (accessible). Opsi D. Disajikan dalam format yang berguna dan dapat dimengerti.
Ini merupakan karakteristik dari data yang dapat dimengerti dalam kurung understandable, dan opsi E menghasilkan informasi yang sama oleh dua pihak independen. Ini merupakan karakteristik dari data yang dapat dibutuhkan dalam kurung verifiable. Demikian soal nomor 3. Soal nomor 4. Apa yang harus dilakukan jika dalam pelaksanaan review dokumen persiapan, Pokja pemilihan tidak sepakat dengan beberapa bagian dalam dokumen persiapan tersebut? A. Pokja pemilihan akan tetap melanjutkan proses pemilihan. B. Pokja pemilihan akan menyampaikan ke PPK untuk melakukan perbaikan. C. Pokja pemilihan melaporkan ke PA_KPA bahwa dokumen PPK tidak benar. D. Pokja pemilihan akan menghentikan proses persiapan pengadaan dan selanjutnya membuat laporan ke PA_KPA. Pokja pemilihan menolak melaksanakan proses pemilihan. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan. Jika dalam pelaksanaan review dokumen persiapan, Pokja pemilihan tidak sepakat dengan beberapa bagian dalam dokumen persiapan tersebut, langkah yang tepat adalah menyampaikan ke PPK untuk melakukan perbaikan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dokumen persiapan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku sebelum melanjutkan proses pemilihan. Berikut alasan mengapa opsi lainnya kurang tepat. Opsi A. Pokja pemilihan akan tetap melanjutkan proses pemilihan. Melanjutkan tanpa perbaikan dapat menyebabkan masalah di kemudian hari. Opsi C. Pokja pemilihan melaporkan ke PA_KPA bahwa dokumen PPK tidak benar. Langkah ini terlalu drastis dan tidak mendukung penyelesaian masalah melalui perbaikan yang konstruktif. Opsi D. Pokja pemilihan akan menghentikan proses persiapan pengadaan dan selanjutnya membuat laporan ke PA_KPA. Menghentikan proses tanpa mencoba perbaikan terlebih dahulu dapat menghambat kelancaran pengadaan. Dan opsi E. Pokja pemilihan menolak melaksanakan proses pemilihan. Menolak tanpa memberikan kesempatan untuk perbaikan tidak menyelesaikan permasalahan secara konstruktif. Demikian soal dari nomor 4. Soal nomor 5. Setelah menerima dokumen persiapan pengadaan dari PPK, langkah pertama yang dilakukan oleh Pokja pemilihan adalah mereview dokumen persiapan. Mengapa langkah ini penting? A. Review dokumen bagian dari penerapan azas akuntabilitas. B. Review dokumen persiapan merupakan butir kegiatan seorang jabatan fungsional pengelola PBJ. C. Review dokumen bagian prosedur yang harus dilaksanakan. D. Review dokumen bagian kegiatan untuk membantu tugas PPK. E. Review dokumen memastikan bahwa kebutuhan barang/jasa masih relevan. Jawaban yang tepat adalah E. Pembahasan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Pokja pemilihan setelah menerima dokumen persiapan pengadaan dari PPK adalah mereview dokumen persiapan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan barang/jasa masih relevan. Review dokumen membantu dalam menilai apakah kebutuhan yang diidentifikasi sebelumnya tetap valid dan sesuai dengan kondisi terkini. Berikut alasan mengapa opsi lainnya kurang tepat. Opsi A. Review dokumen bagian dari penerapan asas akuntabilitas. Sementara ini benar, penerapan asas akuntabilitas merupakan bagian dari banyak proses lainnya juga, bukan hanya review dokumen. Opsi B. Review dokumen persiapan merupakan butir kegiatan seorang jabatan fungsional pengelola PBJ. Ini mungkin benar dalam konteks tugas JF pengelola PBJ, tetapi tidak menjelaskan pentingnya review dokumen secara spesifik. Opsi C. Review dokumen bagian prosedur yang harus dilaksanakan. Meskipun benar bahwa ini adalah prosedur yang harus dilaksanakan, jawaban ini tidak menjelaskan pentingnya langkah tersebut. Dan opsi D. Review dokumen bagian kegiatan untuk membantu tugas PPK. Ini benar, tetapi tidak menjelaskan tujuan utama dari review dokumen. Demikian 5 soal yang saya sajikan. Mudah-mudahan kelima soal ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Demikian, salam tak kenal lelah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.